Hari ini saya ingin coba menjawab video-video Pak Slegro yang selalu saja framing, mempersepsikan tentang Protestan dan saya memang melihat bahwa kemampuan Pak Slegro untuk melihat Protestan ini secara lebih baik sangat kurang, karena beliau bukannya menanyakan kepada Protestan secara lebih baik, tetapi dia langsung saja menilai Protestan, sehingga akibatnya dia selalu salah tentang menilai Protestan. Dalam videonya dia katakan begini, kita berbagi begitu banyak dengan teman-teman Protestan kita, luar biasa kan? Dia mengklaim bahwa Katolik sudah berbagi begitu banyak. Jadi dianggap orang-orang yang Protestan yang keluar dari Katolik itu namanya merugikan Katolik gitu atau mungkin lebih tepatnya mereka itu dilimpahi oleh Katolik. Saya juga nggak ngerti cara berpikir ini gimana caranya ya. Ada orang dalam zaman sekarang ini masih punya kemampuan berpikir begini. Tapi nanti juga dia pikir keturunan dia dari mana, mungkin dia akan berpikir lagi. Jangan-jangan juga dia tidak pernah berterima kasih juga dengan orang-orang Israel, Yahudi begitu ya. Dan mungkin orang Yahudi atau Israel akan berkata begitu kepada Pak Slegro. Karena harta bersama ini ada godaan untuk mengabaikan status kita yang terpisah sebagai fakta sejarah yang menyedihkan tetapi tidak dapat diubah. Kemudian godaan ini persis seperti yang diinginkan musuh. Dia ingin melihat perpecahan di antara orang-orang Kristen, skandal bagi dunia, dan hambatan iman bagi banyak orang. Sebenarnya kesalahannya adalah bahwa Pak Slegro ini memimpikan sebuah institusi Katolik yang besar dengan kepausan yang kemudian juga mengklaim dirinya adalah penerus daripada Petrus. Ini kan menjadi persoalan. Ya, kalau sudah seperti ini siapa yang mau menerima dalam zaman seperti sekarang ini? Meskipun ada banyak hal yang berusaha untuk dibenar-benarkan, ya kita kan sekarang zaman terbuka, medsos ini akan terbuka. Ya bersyukur juga Paus Fransiskus juga bisa menempatkan diri, bisa membawa diri sehingga dia masih mendapat sambutan baik penglihatan baik karena memang nilai-nilai yang dia tawarkan begitu. Tapi Pak Slegro ini sangat berbeda sekali. Memang harapannya dia sih boleh, yaitu tentang kesatuan gereja begitu. Dan memang kan dari sepanjang sejarah itu terjadi. Jadi sebelum Katolik itu, kita sebutnya bukan Katolik lagi. Kalau Protestan mungkin agak males menggunakan istilah Katolik gitu ya. Karena itu diklaim menjadi gereja yang gereja yang sejati. Jadi itu pandangan Protestan memang sangat berbeda dan Protestan tidak menerima itu begitu ya. Dan ini kan yang menjadi persoalan sekali untuk Protestan dengan pandangan Katolik seperti itu. Ini sudah berbeda ya. Jadi artinya adalah kalau memang gereja itu ada dari awal, kan sudah ada sekali banyak perpecahan-perpecahan yang terjadi. Itu kan memang terjadi, mau bagaimana lagi memang terjadi. Dan katakan terjadi persoalan tipuan-tipuan dari kegelapan iblis gitu. Dan memang itu adalah realitas yang memang kenyataannya. Tapi kan persatuan gereja itu kan bukan gara-gara Katolik yang mengusahakan. Itu kalau memang percaya itu doa Tuhan Yesus jangan merasa diri paling bisa. Sedangkan salah satu penghalang persatuan gereja adalah pandangan Katolik sendiri. Karena Katolik merasa diri paling benar, siapa yang pada masa zaman sekarang ini mau percaya ada komunitas atau institusi yang paling benar? Nggak ada begitu. Jadi ini walaupun dia mengarahkannya kepada iblis seperti itu. Tapi kan persoalannya sekarang kan persatuan itu kan bukan hanya persatuan Katolik, bukan hanya persatuan nama, persatuan umat manusia, persatuan bangsa-bangsa di dunia, itu kan juga sebuah persatuan. Bukan berarti membesarkan institusi Katolik jadi persatuan. Dasarnya seperti itu kan juga biasa, itu akan merupakan godaan-godaan institusi seperti itu. Apalagi institusi itu mengklaim Tuhan yang dirikan. Itu saya nggak mengerti. Bagaimana caranya gereja Katolik itu Tuhan yang mendirikan. Kalau gereja Tuhan mendirikan, iya. Tapi ketika gereja itu kemudian merumuskan, mengkonstruksi, nggak mungkin begitu. Menurut saya nggak masuk di akal lagi gitu. Maka itu mungkin itulah sebabnya terjadi perbedaan besar Kalau itu kan tidak bisa dirasionalkan Kalau dikatakan dia mengimani, kalau mengimani silakan saja gitu. Makanya saya tidak terlalu tertarik membahas yang diimani itu. Diimani kan kalau Katolik mengimani itu bahwa Paus
penerus Petrus sih silakan saja, tapi kan Protestan tidak bisa menerimanya, tidak bisa mengimaninya gitu. Karena memang nggak ada pernyataan iman di situ. Kemudian dikatakan juga, sebagai umat Katolik kita harus melanjutkan dengan rasa hormat, sukacita, dan cinta bagi saudara kita yang terpisah. Mengundang mereka ke dalam persatuan penuh dengan gereja Katolik kudus. Ya. Kata-katanya sih bagus begitu loh. Menarik gitu, dengan penuh cinta gitu. Tapi yang dikatakan kan sesat menyesatkan. Apakah itu yang disebut kata cinta gitu ya? Dan di Katolik sendiri kan sudah ada perpecahan-perpecahan banyak juga. Jadi dia katakan dia paling benar. Siapa yang mendengar gitu loh yang paling benar? Dan secara logis saja gimana caranya? Saya nggak bisa paham lah pikiran dari Romo Pater Allegro yang benar-benar sangat radikal gitu ya. Radikal dan sangat fundamentalis ya. Jadi nilai-nilai lama dia yang dianggap paling benar. Padahal kan sekarang penelitian, pengembangan pemikiran itu sangat terjadi gitu ya. Jadi menurut saya ya apa yang dikatakan Pater Allegro ini mungkin mimpi kali ya, mimpi masa lalu, kerinduannya tentang gereja universal, dan dia juga lupa gereja global yang berbahaya, yang bisa menimbulkan totalitarianisme, yang sudah terbukti pada masa sejarah. Apakah dia masih memimpikan? Saya tidak tahu juga. Tapi ini sebenarnya, ya mimpi-mimpi seperti ini sebenarnya tidak perlu ada lah ya, dalam pemikiran seorang Romo yang harusnya sudah berpikir maju. Ya. Kemudian dia katakan begini, bagi setiap orang Protestan yang mendengarkan ini, mohon mempertimbangkan kemungkinan bahwa jika Anda belum pernah mendengar tentang ajaran gereja secara langsung dari sumber-sumber Katolik, Anda mungkin memiliki beberapa kesalahan tentang ajaran gereja. Coba lucu sekali ya. Aduh, saya bilang kemampuan berpikirnya gimana gitu ya. Sedangkan Protestan itu kan juga semuanya kita harus sama, berbeda sama. Dan juga sumber-sumber terjadi ada. Ya kalau saya mau bicara tentang kritik, jangankan cuma gereja Katolik ya, maafkan yang yang bisa dikritik ya, gereja Protestan aja bisa dikritik gitu. Cuma memang ya untuk apa mengkritik gereja Katolik gitu, kan saya tidak ada di situ gitu. Tapi karena di sini dia mengandaikan dirinya paling sejati, nah itu ya wajar dong saya mengkritiknya gitu. Jadi kalau dikatakan seperti itu, dan kemudian kalau saya mau mengkritik lagi tentang pandangan-pandangan tentang dogma-dogmanya, ya wajar juga gitu. Nah seperti itu, walaupun saya tetap berpikir itu urusannya gereja Katolik gitu ya. Jadi dikatakan salah satu adalah Katekisme Gereja Katolik yang dapat Anda akses secara online gratis dan dapat mencari topik apapun. Ya baca juga lah buku-buku Protestan gitu loh. Banyak sekali loh buku Protestan gitu. Pemikiran-pemikirannya dibaca baik-baik gitu ya. Jangan cuma ya kalau kita nyebutnya sempalan-sempalan ataupun orang-orang yang ingin mencari popularitas di medsos dengan mengatasnamakan Protestan begitu, yang Anda amati begitu. Jadi yang Anda amati carilah orang-orang yang punya kemampuan berpikirnya, punya otoritas gitu. Nanti bilang otoritas tuh harus punya Anda sendiri, kan repot juga. Pengertian otoritas itu apa gitu. Jadi Anda menggunakan kata-kata eksklusif untuk diri Anda sendiri, tapi Anda membawanya kepada ruang publik. Ya ini kan nggak menarik sebenarnya. Ya berarti kan lucu. Jadi diskusinya bukan diskusi lagi gitu. Ya memaksakan gitu loh, memaksakan itu kan bukan sesuatu yang kontributif gitu. Maka itu kalau dilihat dari kata-katanya sih dia punya kerinduan segala macam itu. Kerinduan seperti ini ya wajar-wajar aja lah semua orang ya. Jadi katakan kerinduan orang fundamentalis lah ya, kerinduan masa lalu begitu mungkin. Seperti itu ketika gereja mengasihi negara seperti itu ya. Tapi kan juga kita sudah lihat juga ekses-ekses negatifnya ketika gereja mengasihi negara ya, itu kan juga akibatnya kemudian gereja kan disingkirkan dari ruang publik. Ya karena memang kenapa? Karena agama dianggap tidak memberikan kontribusi. Dan akhirnya memang kemudian juga sekularisme itu kan memang makin menurun. Tapi di dalam dunia barat kan masih terlihat seperti itu. Sekularisme itu masih kuat sekali. Kenapa terjadi begitu? Ya karena gereja tidak mampu menghadirkan pemikiran-pemikiran yang bagus. Hanya ya kalau dia terikat seperti itu ya, dogma menjelaskan segala sesuatu kan repot juga ya. Dogma gereja kan ya semuanya untuk gereja tentang keyakinan kepada Tuhan begitu. Tentang hidup mengenal Tuhan gitu. Tapi ya tidak bisa gereja Romo dengan segala macam pimpinan itu
menafsirkan segala sesuatu, kemampuannya nggak nyampe begitu. Apalagi zaman sekarang ini kan, perlu ada ya belajar satu sama lain dari berbagai disiplin ilmu begitu ya. Nah mungkin saya ya perlu juga umat-umat Katolik itu belajar juga ya. Belajar tentang penafsiran gitu. Sehingga mereka juga tidak jadi pengikut, tidak diindoktrinasi begitu. Kalau diindoktrinasi kan kasihan juga gitu. Dan mereka juga akan tahu lah bagaimana apa namanya informasi-informasi yang begitu terbuka luas saat ini. Ya saya berharap ya Patriarch Group memang apa namanya ya lebih baik membuat pemikiran-pemikiran yang bagus ya, membuat apa namanya titik temu, membuat yang namanya apa pengembangan-pengembangan teori dogma begitu. Tapi ya kalau memang Partai Salgo tidak berani, maka pengembangan-pengembangan dogma ya apa boleh boleh buat gitu. Bagi saya sih harusnya seorang teolog gitu ya, seorang pakar ya harusnya membuat pemikiran-pemikiran yang baru yang berkembang gitu. Sehingga dengan demikian masyarakat atau umat itu didewasakan, disuruh berpikir. Jangan diindoktrinasi terus. Seragam itu bukan berarti baik. Keragaman justru bisa juga indah gitu. Walaupun mengatakan 6.000, 10.000, itu kan cuma klaim, ya kan? Klaim itu kan mereka juga keragaman kan ada yang namanya kesatuannya. Itu sesuatu yang biasa gitu. Jadi kalau umat yang memang tidak dilatih seperti itu, jadi karena ini maaf ya, mungkin karena umat Katolik kan tidak dilatih untuk bisa kritis terhadap dogma gitu kan, karena harus menerima saja apa adanya gitu ya. Jadi susah juga dan itu seperti buzzer-buzzer lah di apa di medsos itu seperti buzzer-buzzer. Jadi kita meladeninya juga menanggapinya, meresponnya ya juga jadi apa? Jadi ya tidak menarik gitu karena memang persepsi-persepsi melulu terus ya karena kemampuannya. Nah, apalagi kemudian Pak Selagro juga melakukan hal yang sama, ya dia diikuti oleh umatnya. Jadi tidak ada apa namanya kontribusi positifnya dengan terus menayangkan video-video seperti itu ya. Dan menurut saya juga umat Katolik juga ya lama-lama juga saya lihat juga nanti juga akan lihat apakah betul yang namanya Romo Pascagro itu punya kemampuan berpikir yang bagus, punya pemahaman dogma yang bagus, mampu sintesis pemikiran-pemikiran dogma Katolik, penerapannya pada masa kini, memberikan usulan-usulan pengembangan, apa mampu? Ya kalau memang tidak mampu ya carilah kegiatan-kegiatan yang lain gitu loh. Ya mungkin sifatnya yang ya berarti ajaran-ajaran aja lah, menjelaskan apa sih ajaran Katolik tentang ini, tentang itu. Cukup, nggak usah langsung dipakai sebagai kacamata menyerang yang lain. Tanya dulu gitu ya. Tanya dulu kepada Protestan. Belum ditanya tidak bisa menjawab. Saya bilang ini gimana ini teologi atau ramalan begitu loh. Kalau berteologi ya nggak begitu, nggak berpikir nggak begitu seperti itu. Ya mudah-mudahan lah polemik Patriarch Allegro Katolik dengan Protestan segera berakhir ya. Saya memang sudah mulai tidak tertarik ya. Tapi kali ini mungkin karena saya juga ingin menanggapi tentang debater yang kali-kali ini sudah mulai saya senang karena kemunculan para tokoh-tokoh agama ya, para pemikir agama ya seperti dari Elsap, Prof. Munim gitu bicara tentang bagaimana Al-Quran menyikapi berbicara tentang Kristen yang sering disalahpahami dan kemudian ada titik temunya. Jadi saya melihat sebenarnya kalau agama-agama Islam dan Kristen saja bisa menjadi titik temu untuk memperkaya umatnya, maka kenapa Katolik tidak mencari titik temu? Patriarch Allegro tidak mencari titik temu untuk memperkaya umatnya. Jangan hanya klaim-klaim seperti itu. Kami ikut gaya yang sejati, kami sudah sempurna, kan kasihan umatnya. Belum tentu masuk surga gitu kan. Kasihan, hanya klaim-klaim seperti itu. Itu kan membohongi umat. Ya, walaupun mungkin kita tidak bisa konfirmasinya ya. Ya berikanlah dengan masa sekarang ini masyarakat kebebasan untuk berpikir, mengerti, memahaminya. Kira-kira demikian Mas.